Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 9 calon guru penggerak Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan akan menyampaikan video tentang demonstrasi kontekstual modul 2.3 dengan saya, Hermawati, calon guru penggerak Angkatan 9 Unit Kerja TK Negeri 2 Talang Kelapa. Dengan saya, Juanda Vero Simanjuta, Unit Kerja dari SD 15 Sembawa. Dan saya Eka Hidayati dari SMP Negeri 2 Talang Kelapa, Banyuasin. Saksikanlah video kami kali ini. Assalamualaikum Ibu Emma. Waalaikumsalam Pak. Selamat siang. Siang Pak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bapak sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Nah, ini Bu, kita mulai aja ya. Ini sebelum memulai proses coaching nanti, ada yang perlu saya tanyakan kepada Ibu. Nah, pada saat proses coaching nanti antaranya adalah coaching dan coachee akan saya tamatin dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sesuai dengan alur tirta, kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee, kemudian juga nanti apakah jawaban yang disampaikan oleh coachee sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikannya, ya. Kemudian nanti dari jawaban tersebut apakah coachee dapat memberikan jawaban sesuai permasalahan. Kemudian jangan lupa ya Bu, sesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching antara lain kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensinya. Ya, baik Pak. Nah, pertanyaan yang pertama yang saya akan ajukan kepada Ibu adalah kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan pada saat coaching nanti? Pada saat coaching nanti, saya ingin mengembangkan kompetensi yaitu kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh, gitu ya. Kemudian kompetensi yang ingin dikembangkan spesifik apa nanti Ibu kembangkan nanti? Secara spesifik, saya ingin mengembangkan pada saat coaching nanti ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Pak. Oke, kemudian indikator apa ya yang diinginkan dalam proses coaching nanti kali ini? Dalam proses coaching nanti, indikator yang saya inginkan, coach dapat menyelesaikan permasalahan yang coach hadapi dengan caranya sendiri, cara mandiri, dan coach menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach itu, Pak. Oke, baik Bu. Kalau gitu saya rasa cukup ya observasinya kali ini. Ya, Pak. Semoga sukses ya Bu coachingnya. Iya Pak, terima kasih ya Pak. Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Emma. Selamat siang Bu Eka. Siang. Apa nih kelihatan lesu sekali, kurang semangat Bu Eka hari ini? Iya nih Bu, boleh minta di coaching nggak? Boleh dong. Kita ini cuma punya waktu sebentar ya Bu Eka, 10-15 menit. Jadi apa nih yang ingin Ibu dapat atau ingin Ibu capai hari ini nih? Iya, saya ingin mendapat pencerahan Bu. Saya pengen dapat semangat baru, gitu. Menciptakan kelas yang aktif dan bersemangat Bu. Saya perhatikan di kelas saya itu muridnya kurang bersemangat dan bermalas-malasan, bahkan ada yang tidur di saat jam pelajaran. Makanya melihat itu saya jadi bad dan bawaannya pengen marah, kesel, pokoknya jadi toksik banget. Iya ya, jadi begitu ya Bu. Jadi begitu. Jadi Bu Eka nih ingin mendapatkan solusi untuk mengataskan permasalahan murid yang kurang bersemangat di kelas ya Bu. Iya Bu. Oh, nah nih kira-kira nih Ibu Eka tuh pengen seperti apa nih dari kondisi murid yang Ibu ceritakan tadi? Iya, saya pengennya murid-murid saya bersemangat Bu dalam mengikuti pelajaran di kelas, kemudian fokus mendengarkan arahan saya, kemudian aktif bertanya dan mengerjakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai tentunya. Oh, jadi begitu. Ini menurut Bu Eka ya, seberapa penting sih semangat murid dalam proses belajar mengajar itu? Sangat penting Bu, karena suasana bersemangat itu merupakan salah satu ciri dari pembelajaran yang menyenangkan menurut saya. Nah, jika siswa, apalagi gurunya saja sudah tidak bersemangat, bagaimana bisa menciptakan pembelajaran di kelas? Pembelajaran di kelas itu tidak mungkin akan bisa maksimal. Jadi baik, sangat penting ya Bu ya, jadi pembelajaran yang semangat di kelas itu. Kalau begitu nih ya, menurut Bu Eka, apa sih penyebabnya murid-murid kurang bersemangat dalam proses belajar mengajar di kelas Ibu itu? Apa ya? Apa gara-gara saya yang tidak pernah buat perencanaan ya Bu ya? Atau karena
aja ya Bu ya. Oh, begitu ya. Ini nih menurut Bu Eka ya, seharusnya nih kondisi ideal seperti apa nih yang harus Ibu lakukan di kelas ini? Mungkin harusnya saya mengajak diri saya ya Bu ya, sebelum melakukan pembelajaran saya harus merencanakannya dengan matang, kemudian inovatif, sehingga pembelajaran yang tercipta itu menyenangkan baik bagi guru maupun murid saya. Oh, seperti itu. Ini selanjutnya nih Bu Eka ya, untuk mewujudkan kondisi ideal tersebut nih ya, kira-kira apa nih langkah-langkah yang harus dilakukan Bu Eka nih? Saya harus buat rencana pembelajaran ya, Iya. pembelajaran perencanaan yang menyenangkan Bu. Selain itu hal penting lainnya saya juga harus bisa memanajemen diri saya agar bisa menampilkan dan menularkan energi positif agar murid saya juga bersemangat di kelas. Saya juga harus menggunakan model dan media pembelajaran yang berpihak pada murid ya Bu ya. Itu yang bisa memenuhi kebutuhan beragam murid gitu, sehingga pembelajaran menjadi jauh lebih menyenangkan dan penuh semangat. Iya. Pastinya rencana-rencana atau langkah-langkah tadi itu akan ada hambatannya ya Bu ya. Lalu nih apa nih hambatannya kira-kira ke depannya ini? Ya, kalau hambatan sih pasti ada ya Bu ya. Iya. Dimulai dari diri saya untuk bisa menunjukkan semangat diri, kemampuan saya juga masih terbatas membuat rencana atau pembelajaran. Tidak hanya itu, murid saya juga beraneka ragam dengan keunikannya masing-masing, mungkin belum terbiasa dengan pembelajaran yang lebih dinamis dan inovatif. Oh, iya, iya. Baik nih Bu Eka ya, menurut Ibu nih ya, langkah-langkah prioritas apa yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan kelas yang aktif dan bersemangat tadi? Ya, seperti yang saya katakan tadi Bu, saya akan mulai memanajemen diri saya sendiri dulu Bu. Iya. Ya, menjadi pemimpin pembelajaran yang bisa dijadikan teladan dan menularkan semangat belajar. Dan tentunya saya pun akan memperbaiki teknik pembelajaran yang akan saya gunakan. Jadi lalu apa nih indikator yang bisa dikatakan berhasil nih dari langkah-langkah yang akan Ibu tempuh tadi? Mungkin perasaan saya yang sebelumnya suka bad mood akan menjadi bahagia Bu ya, ketika mengajar di kelas. Kemudian murid saya pun terlihat aktif dan bersemangat dalam mengikuti pelajaran serta bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Oh, iya. Jadi pasti kedepannya akan ada hambatan-hambatan ya Bu Eka ya. Kira-kira nih bagaimana Bu Eka akan mengantisipasi dari hambatan-hambatan yang akan ada ini? Iya, saya akan mengupgrade diri dengan berdiskusi dengan orang-orang yang berkompeten, rekan-rekan sejawat ataupun senior-senior ya Bu ya, dan mengadakan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi beragam keunikan dan kebutuhan murid saya. Oke, kita ini sudah cukup lama ya Bu Eka ya ngobrol. Jadi ini apa yang Ibu Eka dapatkan dari sesi coaching kita pada siang ini? Jadi dari coaching kita hari ini saya jadi terbuka pikirannya untuk mengantisipasi permasalahan kurang aktif dan semangatnya murid saya di kelas ini. Dan saya akan memperbaiki pola mengajar saya dan banyak berkolaborasi dengan orang-orang yang berkompeten, senior-senior tadi, agar bisa mengembangkan kemampuan diri saya sebagai seorang pendidik. Jadi mau dapat dukungan dari orang-orang yang berkompeten. Untuk mendapatkan dukungan tersebut nih Bu Eka nih, siapa saja nih yang kira-kira dapat mendukung langkah-langkah yang sudah Ibu susun tadi, yang sudah Ibu pikirkan tadi? Saya bisa minta dukungan dengan ibu guru atau pihak lain yang berkompeten di bidang pendidikan, kemudian rekan sejawat lainnya, khususnya guru BK ya Bu, orang tua atau wali murid dan pihak lain yang terkait. Nah, kita ini sudah ada di ujung obrolan ini Bu Eka ya, udah hampir 10 sampai 15 menit. Kira-kira nih kapan nih kita bisa ketemu lagi untuk mengevaluasi yang sudah Bu Eka lakukan? Gimana kalau minggu depan? Bisa? Bisa dong. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Bu ya untuk semuanya. Iya, Terima kasih, pokoknya saya jadi lebih tenang ya, lebih lega ya, udah dapat solusi dari masalah Ibu tadi. Terima kasih ya Bu ya. Iya Bu. Sampai ketemu lagi. Iya, sampai ketemu minggu depan ya Bu ya. Selamat sore Ibu Bu Emma.
Gimana tadi coachingnya sudah berjalan dengan baik ya? Iya, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, Pak. Alhamdulillah. Nah, ini jadi apa nih yang sudah dilakukan dengan pada saat coaching tadi? Apa saja yang sudah dicapai? Kalau tadi saat coaching sudah dicapai, Pak, saya sudah menjalankan coaching menggunakan alur kita. Ya, Jadi saya dapat menggali informasi atau masalah-masalah yang dihadapi oleh coaching. oke. Jadi kompetensi apa nih yang ingin ditingkatkan lagi oleh Ibu ya untuk dari saat coaching tadi? Kalau kompetensi kedepannya yang ingin saya tingkatkan, Pak, saya ingin memberikan pertanyaan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Oke, baik ya Bu ya. Ini saya langsung aja ya untuk menyampaikan hasil observasi saya saat Ibu Emma tadi melakukan coaching ya. Nah, ini proses coaching yang tadi dilakukan sama Ibu Emma sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian sudah terpenuhi juga coach sudah menceritakan permasalahannya tadi, kemudian sudah mengidentifikasi juga, coach sudah memberikan umpan balik ya yang positif yang mengarahkan ke coach ya, menggali potensi dan menemukan solusi dan perencanaannya tadi ya. Coach sudah membuat coach menemukan ide dan solusinya ya Bu ya. Yang kemudian coach juga sudah memberikan pertanyaan tentang rencana dan tindak lanjut coachingnya ya Bu ya. Oke, baik Ibu. Iya, Pak. Ini mudah-mudahan kedepannya akan lebih membaik lagi ya Bu ya. Kita bisa jumpa lagi untuk Iya. kedepannya dengan situasi dan yang menyenangkan ya Bu. Iya. Terima kasih, Pak. Ya. Selamat siang Pak Vero. Selamat siang Ibu. Oke, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah Bu. Gimana dengan Ibu sendiri? Alhamdulillah saya juga sehat Pak. Alhamdulillah. Oke, jadi gini ya Pak ya, hari ini kan Bapak melakukan coaching. Nah, sebelum memulai proses coaching itu nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak. Ya. Ya Bu. Pada saat proses coaching nanti, jadi antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, apakah sudah sesuai dengan alur kita, kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee, kemudian juga nanti apakah jawaban yang disampaikan coachee itu sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Pak Vero. Ya. Ya. Kemudian nanti dari jawaban tersebut apakah coachee bisa memberikan jawaban untuk menyelesaikan permasalahannya. Kemudian jangan lupa ya Bapak menyesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Iya Bu, baik. Oke, jadi langsung saja ya Pak ya, untuk pertanyaan pertama yang akan saya ajukan ke Bapak adalah kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan pada saat coaching nanti? Yang nanti saya akan kembangkan kompetensinya itu yaitu mendengarkan secara aktif, kemudian kehadiran penuh dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya. Terus dari kompetensi tersebut, kompetensi mana nih yang ingin dikembangkan secara spesifik saat observasi nanti? Kompetensi yang nanti secara spesifik yang saya akan kembangkan yaitu kehadiran penuh dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, ke pertanyaan yang terakhir yaitu indikator yang bagaimana yang ingin dikembangkan dalam proses coaching kali ini. Indikator nanti yang ingin saya capai yaitu Bu, coachee dapat menemukan ide-idenya, kemudian dan dapat juga menyelesaikan permasalahannya. Ya, oke Bapak, saya rasa cukup observasinya kali ini. Semoga sukses coachingnya ya Pak ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Emma. Waalaikumsalam, Pak. Selamat siang. Siang, Pak. Apa kabarnya Bu Emma? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Bapak sendiri gimana, Pak? Saya juga sehat. Alhamdulillah. Jadi gimana Bu? Ini kita nih kita bicarakan ini waktunya kan kita nih ada waktu 10 sampai 15 menit ya yang ingin Ibu Emma bicarakan nih, kira-kira apa nih Ibu yang mau disampaikan?
Iya, sebelumnya terima kasih ya Pak ya, udah ini, Ya. udah mau coaching saya, walaupun waktunya sedikit, mungkin bisa maksimal. Ini Pak, saya itu punya masalah saat saya mengecek anak-anak saya di kelas, Ya. mengecek angka dan huruf nih Pak ya. Anak ada beberapa nih anak saya nih yang masih belum begitu paham dengan huruf dan angka. Tapi ada satu anak yang benar-benar untuk mengingat angka itu atau huruf itu benar-benar nggak bisa Pak. Bahkan angka 1 sama huruf A saja dia susah sekali untuk ingin mengingatnya. Terus anak yang saya bicarakan ini, anaknya ini panikan nih. Kalau dia panik kita dekatkan, dia gigit apa yang ada di sekitarnya, pena, kotak pensil, dasi, itu suka digigit deh kena saya, masalah saya Pak. Saya bingung ada apa dengan anak ini. Oh begitu ya. Iya Pak. Jadi kalau dari pengamatan Ibu Emma sendiri nih, Iya. untuk mengatasi anak yang kurang paham angka dan huruf tadi dan panikan ya, itu seperti apa menurut Ibu itu dari pengamatan Ibu Emma? Dari pengamatan saya Cara Pak, mengatasinya? iya, dari pengamatan saya cara mengatasi yang pertama, saya itu maunya atau inginnya anak ini diberi waktu lebih dengan saya Pak. Setelah pulang sekolah, saya ingin memberikan pembelajaran tambahan untuk anak ini dalam mengenal angka dan huruf tadi. Terus untuk yang panikan tadi, saya itu penasaran, ingin tahu gimana nih kondisi anaknya di rumah. Apa ada penyebab dari rumah anak ini panikan? Seperti itu yang saya tahu Pak. Gitu ya. Iya Pak. Untuk kira-kira ini ya Bu ya, kalau kita skalakan ya permasalahan yang tadi Ibu hadapin tadi, kemudian yang sudah Ibu lakukan tadi itu, kalau kita skalakan antara 1 sampai 10, di posisi manakah Ibu itu? Kira-kira itu yang sudah Ibu lakukan. Iya ya. Kalau untuk di skala Pak, sepertinya anak ini berada di skala 5. Karena memang benar-benar anak ini untuk mengingat angka dan huruf itu sangat-sangat sulit itu. Karena kan biasanya anak TK itu kalau untuk yang huruf-huruf atau angka-angka awal itu mudah untuk mengingat, kayak A atau angka 1 itu mudah. Jadi menurut saya anak ini ada di skala 5. Oh gitu ya, skala Iya. 5 ya. Kalau sekarang ini agak susah ya kalau untuk masuk sampai ke kelas Iya, 10 ya. iya susah itu Pak. Kondisi yang angka yang Ibu sebutkan tadi, angka 5 tadi, itu gimana ya kalau menurut Ibu itu supaya bisa mengatasinya anak tersebut biar bisa dapat, jangan di angka 5 itu, bukan skala 5. Ya, biar agar anak ini ada peningkatan ya Pak ya, Iya, tidak saja tidak ada di skala 5, untuk sampai di skala 7 saja itu sudah syukur menurut saya. Oh iya. Iya, karena sekarang kan posisi kita udah di semester akhir, semester 1 Pak ya, udah mau deket-deket pembagian rapot. Jadi kalau bisa sampai ke skala 7 itu aja udah syukur, sudah alhamdulillah sekali ini anak ini menurut saya. Oke, kalau gitu kira-kira ya Bu ya, Bu Emma ya, untuk mengatasi masalah anak Ibu, kira-kira anak yang Ibu nanti Ibu emang lakukan untuk 3 bulan ini gimana untuk 3 bulan ke depan? Kalau untuk 3 bulan ke depan, rencana saya yang pertama tadi Pak ya, mau mengajak anak di waktu pulang sekolah itu, anak ini saya beri waktu lebih untuk belajar dengan saya, istilahnya privat kalau kata orang, mau bilangnya juga les, bisa juga Pak, karena anak ini khusus nanti dengan saya, setelah teman-temannya pulang, anak ini saya tahan dulu, belajar dulu dengan saya, biar anak ini bisa lebih paham lagi mengenal angka dan huruf tadi, jadi lebih privat ke saya. Terus untuk masalah yang tadi, 3 bulan ke depan ini saya ingin bertanya langsung, tatap muka langsung nih kepada orang tuanya, ada apa dengan anak saya ini, kok di rumah itu kok panikannya disuka gigi-gigi kayak gitu. Karena saya itu sudah berusaha Pak, dalam bulan-bulan waktu saya mengetahui anak ini suka gigi-gigi itu, saya sudah WA nih pada orang tuanya. Kayak WA, "Ma, ini kenapa anaknya kalau di sekolah apapun digigit kayak gitu." Iya. Mamanya jawab, "Enggak Bu, enggak ada Bu, enggak pernah gigit." Iya. Jadi menurut saya ini enggak akan menemukan solusi kalau hanya lewat WA. Jadi rencana saya 3 bulan ke depan yang paling dekat ini, saya ingin bertemu langsung tatap muka dengan orang tuanya,
membicarakan langsung bahwa anak ini seperti ini di kelas. Tidak sama dengan apa yang ada pikiran dengan mamanya itu di depan. Oke Bu. Nah, jadi kan Ibu kan sudah tadi melakukan usaha tadi, ya rencana tadi ya. Menurut pengamatan Ibu Emma sendiri ya, sebenarnya anak ini sukanya belajarnya maunya seperti apa? Si anak ini kalau saya perhatikan dia ini lebih ke audio Pak. Karena Audio, kalau ya? saat saya mengajarkan doa-doa, surat-surat pendek saya cek dia bisa semua. Oh, Iya, iya. ternyata kelebihan anak ini di sini nih, di audio. Iya, ternyata anak ini lebih ke audio. Sedangkan saya di kelas Ya. lebih kalau untuk mengajarkan angka dan huruf tadi itu lebih ke visual, Visual, mengenalkan satu atau ini huruf A, ini B kayak gitu. Padahal anak ini lebih ke audio saya perhatikan. Oke. Iya, kalau untuk menghafal dia cepat anak ini. Jadi kalau bayangan dari Ibu Emma sendiri ini Iya. yang dilakukan lebih dahulu, menurut gambaran Ibu itu kedepannya apa? Kalau yang terlebih dahulu, yang paling sekali dalam waktu dekat, ya, kalau untuk yang ngasih les tadi, kemungkinan besar masih agak sulit untuk semester ini Pak. Karena sebentar lagi kita Ya. banyak hasil nih Pak ya. Sebentar lagi mau pembagian hasil rapot anak. Jadi kalau untuk memberi tambahan nggak mungkin lagi, dimana saya sebagai guru juga udah repot untuk mengisi rapot anak tadi. Jadi paling mungkin ke depan ini bertemu dulu dengan orang tuanya. Ini ada momen pas menurut saya pas pembagian rapot nanti saya bisa bertemu langsung dengan orang tuanya. Orang tuanya saya bagikan terakhir rapot, saya mengobrol langsung kepada orang tuanya. Ini yang paling mungkin saya lakukan dalam waktu dekat ini Pak. Oke, sip. Ya, jadi kapan nih bisa yang Ibu lakukan ini, yang istilahnya memang urgent ya, yang Iya. penting, yang menurut Ibu Emma untuk melakukan apa namanya rencana ini? Kalau yang paling urgent kata saya tadi Pak, yang memanggilkan orang tuanya tadi. Karena orang tuanya tahu bahwa anaknya ini bisa. Ini saya juga pernah mencoba bertanya kepada neneknya. Ini nek yang ngantar nih, nenek yang kebetulan ngantar. Nek ini kenapa? Ya bisa sebutin aja namanya Pak ya. Si Rasya ini kalau panikan itu suka gigit nek. Kalau belajar kalau panik kelihatan sekali mukanya panik dan takut. Ternyata kata neneknya, Bu Emma kalau di sekolah, kalau di rumah mamanya ngajar itu suka marah, Bu Emma marah-marah, makanya dia jadi panik takut. Oh itu, jadi dalam otak saya berarti yang pertama sekali yang harus saya panggil, harus saya cari pengertian pertama kali mamanya. Ya, karena kuncinya berarti anak ini ada di mamanya. Mungkin juga karena dia susah mengingat huruf dan angka tadi karena dia panikan, mungkin karena dia takut, jadi belajarnya nggak masuk anak ini. Jadi waktu dimarah dia bukannya malah tambah pinter kata istilah kita ya Pak ya. Sebenarnya tidak ada anak yang bodoh atau pinter, tapi malah tambah merosot, malah tambah nggak ingat dia sama angka dan huruf tadi. Nah, Ibu kan tadi sudah memberikan ininya ya, gambaran dari rencana Ibu tadi untuk mengatasi anak ini. Nah, kira-kira apa ya sih yang bisa kita dapatkan dari pembicaraan kita ini? Menurut Ibu Emma tuh apa? Iya, ini syukur sekali ya Pak ya bisa ketemu Bapak, bisa Iya. di coaching, jadi bisa mendapatkan solusi nih, Iya. ide-ide nih dari hasil percakapan Iya, kita. bagus sekali. Saya itu tuh dapatnya itu dengan adanya coaching ini, pertama saya bisa mencari solusi. Yang pertama, Iya. saya akan memanggil orang tuanya. Iya. Yang kedua pada semester depan saya Iya. akan melakukan privat tadi Pak untuk Iya. si khusus nama rahasia ini. Itu yang keduanya. Dan yang ketiga lebih dalam lagi memperhatikan anak ini Pak. Iya. Iya, ke depan itu. Oke Bu, ini kita sudah banyak ngobrol tadi, sudah Ibu sudah ini sampaikan rencana dan kesimpulannya tadi. Ya, gimana nih kalau bisa kita bisa ada ngobrol lagi ya? Iya Pak Kalau ya. bisa kapan ini kira-kira kita bisa membicarakan lagi, lihat lagi? Mungkin minggu depan Pak bisa ketemu Oke, lagi. bisa bertanya Bu ya? Iya Pak ya. Oke Bu, kalau gitu kita yang mudah-mudahan Ibu bisa berhasil ya dalam rencana Ibu ini. Amin makasih Ya, Pak. oke Bu, terima kasih. Iya Pak. Alhamdulillah Pak Viro coachingnya sudah berjalan dengan baik ya. Nah sebelum coaching kan saya sudah mengajukan beberapa pertanyaan. Nah
Nah, setelah coaching saya juga akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Vero ya. Jadi apa aja nih yang sudah Pak Vero lakukan pada saat coaching dan indikatornya apa saja yang sudah tercapai? Saya sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur kita ya Bu. Kemudian sehingga alur tersebut dapat menggali permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Ya. Baik. Kemudian kompetensi apa nih selanjutnya yang ingin Bapak kembangkan selanjutnya? Yang ingin saya kembangkan selanjutnya itu yaitu kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot kali ya Bu. Nah, itu Bu. Oke, luar biasa sekali Pak Vero. Next ke depan semoga saya bisa ketemu lagi dengan Iya. Bapak dengan pengalaman yang lebih seru dan lebih menyenangkan ya Pak ya. Baik Bu, terima kasih Oke, Bu. iya, sama-sama. Siang Pak Vero. Selamat siang Bu Eka. Apa kabar Pak Vero? Alhamdulillah baik Bu. Gimana dengan Ibu Eka sendiri? Ya, saya juga. Alhamdulillah. Mana nih Pak Vero, ada yang mau diobrolin atau ada yang mau diceritain? Ya, sebenarnya sih ada sih Bu, memang permasalahan yang mau saya bagikan, mau saya ceritakan seperti itu tentang masalah pembelajaran di sekolah. Apa yang mau jadi pembicaraan kita hari ini? Gini Bu, ini saya nih dalam pembelajaran ini anak-anak ini yang saya perhatikan kurang bersemangat ya Bu ya dalam menghadapi pembelajaran yang sudah saya berikan gitu Bu. Itu mereka tuh seperti kayak sepertinya kurang bersemangat gitu Bu. Itu gimana ya Bu ya? Saya itu sudah merasanya sudah kayak maksimal ya untuk dalam pembelajaran di sekolah, di kelas. Kurang bersemangat itu gimana tuh Pak Vero bisa melihat itu kurang bersemangat? Mereka itu kalau asal saya memberikan materi itu mereka tuh seperti tidak merespon secara semangat gitu Bu, responnya dia tidak antusias seperti itu. Jadi Pak Vero ingin mendapatkan solusi untuk mengatasi permasalahan murid yang kurang bersemangat gitu ya Pak Vero ya? Iya Bu, iya Bu, sebentar. Nah, kira-kira nih Bapak ini pengennya seperti apa dari kondisi murid yang Bapak ceritakan tadi? Sebenarnya pengennya sih anak-anak itu ya bersemangat ya Bu ya, tentunya dalam saya memberikan pembelajaran, kemudian mereka mungkin saya memberikan evaluasi juga, mereka mungkin dengan nilai yang cukup memuaskan ya Bu ya, karena selama ini mereka penilaiannya juga kurang gitu Bu, evaluasi penilaiannya. Jadi menurut Pak Vero nih, seberapa penting semangat murid itu dalam proses belajar mengajar di kelas Pak Vero? Kalau menurut saya sih Bu, itu ya pasti penting ya Bu ya, tentang masalah semangat anak-anak Ya. di kelas untuk pembelajaran itu ya Bu. Ya agar mereka tuh ya mungkin saya pengennya mereka bersemangat, terus bergembira, terus mereka itu ini ya Bu ya, istilahnya senang, menyenangkan gitu dalam situasi dalam pembelajaran. Oke, jadi semangat itu sangat penting gitu ya Pak Iya ya? Bu. Baik, kalau gitu menurut Pak Vero ini apa sih yang menyebabkan murid-murid itu kurang bersemangat dalam proses belajar mengajar menurut Pak Vero? Penyebabnya apa nih? Kemungkinan saya mungkin memberikan pembelajaran itu mungkin monoton kali ya Bu ya, atau terlalu banyak memberikan teori kali ya Bu ya, daripada memberikan pembelajaran praktek ini ya. Mungkin saya tuh seperti itu kali Bu. Mungkin ada benaran juga itu ya. Jadi Iya. menurut Pak Vero nih seharusnya kondisi ideal seperti apa yang harusnya Bapak lakukan? Mungkin saya kondisi yang ideal itu bisa jadi apa ya Bu ya, baik ya. Mungkin saya harus memberikan perencanaan yang lebih matang kali ya untuk apa namanya, memberikan pembelajaran kepada murid ya Bu ya. Selain itu mungkin memberikan metode yang pembelajaran yang bervariasi ya, bervariasi ya Bu ya. Kemudian
mungkin yang menyenangkan juga ya Bu ya bagi anak-anak, seperti itu kali. Ya, oke. Selanjutnya untuk mewujudkan kondisi ideal tersebut, apa nih langkah-langkah yang Bapak ambil untuk mewujudkannya? Saya mungkin melakukan pembelajaran diferensiasi kali ya Bu ya. Metodenya mungkin pakai pembelajaran diferensiasi, kemudian boleh saya mungkin ambil permainan ya kali ya Bu ya, pembelajaran yang berpusat kepada murid. Kemudian mungkin juga saya harus lebih matang atau lebih matang untuk memberikan persiapannya kali ya Bu ya, biar anak-anak juga bisa lebih paham, kemudian bisa lebih termotivasi untuk belajar. Oke. Lalu gimana nih dengan hambatannya? Kira-kira apa aja nih? Biasanya kan pasti ada lah ya Pak, ya. Hambatan itu sih sebenarnya yang terbesar tuh dari diri saya sih Bu sebenarnya ya, mau mulainya ini, tapi yang jelas itu yang pertama ya Bu ya. Yang kedua mungkin peralatan kali ya Bu ya, sarana prasarana sapras itu sih Bu mungkin. Baik, menurut Bapak nih, Iya. langkah prioritas apa yang akan Bapak lakukan untuk menciptakan kelas yang aktif dan bersemangat? Langkah-langkahnya mungkin kedepannya saya yang tadi seperti yang sudah saya katakan sih ya Bu ya. Mungkin saya merubah metode pembelajaran saya itu, yang saya ambil mungkin yang membuat pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian bisa jadi yang kedua lebih ke modelnya ke mana ya Bu? Lebih variatif ya, ke permainan juga mungkin Bu, seperti itu lah. Jadi ke metode dengan model gitu ya Pak ya. Iya. Lalu apa ini kira-kira indikator keberhasilan langkah-langkah yang akan Bapak tempuh? Indikatornya. Indikatornya yang saya Kalau rencana tersebut tadi dijalankan dan itu berhasil, indikatornya apa? ya anak-anak itu mungkin bersemangat ya Bu ya, terus gembira, Ya, terus mereka mungkin juga apa namanya, sangat merindukan ya kali ya pembelajaran PJOK-nya. Gitu. baik. Oke Pak, kita sudah cukup lama nih ngobrol ya. Jadi apa nih yang didapat dari hasil coaching kita hari ini? Yang saya bisa dapat dan saya simpulkan sih, artinya saya kedepannya tuh harus ya Bu ya merubah metode pembelajaran saya, itu menjadi pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian yang menyenangkan, berpusat pada murid, dan yang kedua mungkin saya juga harus banyak memberikan pembelajaran yang dengan model yang bervariatif ya Bu ya. Nah, untuk mendukung hal tersebut nih, ya siapa saja kira-kira yang bisa mendukung langkah-langkah yang sudah Bapak rencanakan tadi? Mungkin saya akan nanti berkolaborasi ya Bu ya dengan kepala sekolah tentunya Bu, dengan kepala sekolah, kemudian kepada teman sejawat juga Bu, seperti itu Bu. Nah, kita sudah di penghujung waktu nih Pak Peru. Kira-kira kapan kita akan ketemu lagi untuk membahas progres langkah-langkah yang sudah Bapak rencanakan tadi? Mungkin bisa minggu depan kali ya Bu ya. Ibu sendiri bisa nggak Bu kira-kira Bisa minggu depan? dong, Oh bisa. iya, terima kasih Ibu Ya, Eka. sama-sama. Oke, terima kasih Pak Peru. Iya. Hai Beka. Alhamdulillah ya, coachingnya sudah berjalan dengan baik. Sebelum melakukan coaching, saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Setelah coaching juga sama, saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan buat Bu Eka. Nah, jadi ini apa nih yang sudah dilakukan pada saat coaching dan apa yang sudah tercapai Bu Eka? Ya, pada saat coaching saya sudah menjalankan alur tirta ya Bu ya, dimana tujuannya juga sudah tercapai. Saya bisa mengidentifikasi dari coaching permasalahannya apa, kemudian menggali informasi dari coaching sendiri, kemudian coaching juga sudah menceritakan rencananya dan juga tindak lanjutnya, kemudian
tanggung jawabnya juga sudah disampaikan oleh coach itu sendiri. Jadi ini kompetensi apa nih yang ingin dikembangkan oleh Bu Eka ke depannya ini? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan dengan baik dan mengajukan pertanyaan terbobot yang lebih bisa menggali informasi dari coach saya. Luar biasa sekali Bu Eka ya. Baiklah Bu Eka, saya akan menyampaikan hasil observasi saya saat Bu Eka melaksanakan coaching tadi. Dari yang saya amati atau yang saya lihat, tujuan sudah terpenuhi, coach sudah mampu menceritakan permasalahannya, terus identifikasi juga sudah terpenuhi oleh Bu Eka. Coach sudah diberi umpan balik nih sama Bu Eka, umpan balik yang sangat positif yang mengarahkan coach untuk menggali potensi yang ada dalam diri coach itu sendiri. Terus rencananya juga sudah terpenuhi oleh Bu Eka nih. Coach sudah membuat, coach menentukan idenya atau solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada pada coach. Untuk tanggung jawabnya juga sudah terpenuhi oleh Bu Eka, di mana sini coach sudah memberi pertanyaan tentang rencana tindak lanjut untuk ke coach. Udah bagus sekali nih coaching hari ini yang dilaksanakan Bu Eka. Iya, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Tetap semangat ya Bu Eka ya. Semangat. Iya, Terima kasih Bu Emma. Iya. Demikianlah video demonstrasi kontekstual dari kelompok kami. Semoga bermanfaat Dan menginspirasi.